Tema kita malam ini, makna Muharram dan cara menyikapi tahun baru Hijrah 1448. Pembahasan yang pertama, makna Muharram. Kata dalam bahasa Arab itu dari 3 huruf. Ha, ra, mim. Haram. Artinya mulia. Haram itu artinya mulia. Makanya ada Al-Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Tanah haram. Tanah yang mulia. Dari kata haram inilah hurmatun. Hurmatun. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat. Hormat. Gerak. Hormat itu dari kata hurmatun. Artinya kehormatan. Kemuliaan. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram, zina haram. Kenapa disebut haram? Maksudnya kalau perbuatan ini dilakukan menghilangkan kemuliaan. Kalau perbuatan zina itu dilakukan menghilangkan kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kalau minum khamar itu dilakukan menghilangkan akal. Kalau sudah hilang akal, hilang kehormatan. Tidak dimuliakan orang lagi. Maka disebut dia haram. Itu mana haram. Harrama yuharrimu tahriman muharrimun muharram. Muharram artinya dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Itu secara bahasa. Pembahasan yang kedua, ada dibahas ini dalam ayat Al-Quran? Ada. Pembahasan yang kedua, surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Hurum jamak dari haram. Ada 4 bulan haram. 4 bulan mulia. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bulan apa? Enggak disebutkan. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan maknanya. Kenapa kita masih pakai hadis? Karena Al-Qur'an secara global. Aqimus shalah, tegakkan salat. Berawal dari takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, baca ayat, ada ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam, itu ada dalam hadis. Ada 4 bulan haram. Apa saja bulannya? Ada dalam hadis. Puasa. Berapa hari? Bagaimana teknisnya? Dalam hadis. Haji ada dalam Quran. Tapi start tawafnya dari mana? Berapa putaran? Sa'i dari Safa ke Marwah. Berapa kali melontar jumrah ula, wusta, aqabah. Wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, terus ke Mina, hari tasyrik, itu ada dalam hadis. Makanya kalau orang nantang, tunjukkan saya mana Quran ada sholat 5 waktu. Tunjukkan sama saya mana ada puasa 30 hari dalam Quran. Tunjukkan sama saya mana ada zakat emas 85 gram dalam Al-Quran. Tunjukkan sama saya mana ada 4 bulan haram dalam Al-Quran. Ini orang sedang mempertontonkan kedunguannya, kebodohannya, kejahilannya, kegoblokannya. Enggak belajar Islam. Enggak mengerti ajaran Islam. Nah, jadi tentang 4 bulan itu disebutkan dalam hadis Nabi. Kata Nabi, salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urutan, bergandeng. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Yang 1 bulan lagi mana? Terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban itulah dia bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini tentang makna bulan haram. Lalu apa maksud penjelasan yang ketiga? Apa maksud bulan haram itu? Untuk apa bulan haram itu? Perbuatan yang haram, yang menghilangkan kehormatan, bila dilakukan maka disebut dengan haram, karena menghilangkan kehormatan. Tapi bila dilaksanakan di bulan haram, maka berlipat-lipat ganda hukumannya. Berzina belum menikah 100 kali cambuk. Kalau dilakukan di bulan haram, maka diberi bonus hukuman tambahan menurut mazhab Syafi'i. Minum khamar dicambuk. Kalau dilakukan di bulan haram, ditambah lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyepelekan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan. Sampai-sampai seandainya seseorang berjumpa dengan pembunuh ayahnya di bulan haram, ketemu. Selama ini dia cari siapalah yang membunuh bapakku. Enggak ketemu. Tiba-tiba ketemu di bulan haram. Maka dia tidak akan balas. Dia hanya diam. Seorang bertemu dengan pembunuh bapaknya di bulan haram, dia tidak balas. Kenapa? Menghormati bulan haram. Ini yang melakukannya dulu sebelum Islam datang. Loh, tapi ini ajaran Islam. Sebelum Islam datang, sudah ada ajaran Nabi Ibrahim. Dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Beberapa ajaran ini terjaga, terpelihara terus sampai ke zaman Abdullah. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapanya terkontaminasi. Datanglah Nabi Muhammad SAW membersihkan ajaran ini dari noda yang berjalan sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina 1800 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad itu 571. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 1800 tambah 571. Berarti 2371 tahun. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad dengan jarak kita ke Nabi Muhammad lebih jauh jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad jaraknya lebih jauh daripada jarak kita ke Nabi Muhammad. Jarak kita ke Nabi Muhammad hanya 1448 tahun. Kalau dihitung dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan ini mereka menjaga untuk tidak melakukan perbuatan haram. Tapi perbuatan ini haram. Memang betul perbuatan ini haram. Karena menghilangkan kehormatan. Tapi di bulan Muharram, mereka betul-betul menjaga. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada persengketaan. Tidak ada pembunuhan. Begitulah mereka. Walaupun mereka jahiliyah. Jahil dalam bidang tauhid kepada Allah. Tapi mereka tetap menjaga untuk tidak merusak bulan haram. Ini tentang makna bulan haram. Makna bulan haram, penjelasannya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan bagaimana sejak dari zaman dulu sampai ke zaman Nabi, mereka menjaga kemuliaan bulan haram. Pembahasan yang kelima. Pembahasan yang keempat. Yang pertama makna Muharram. Yang kedua penjelasannya dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga bagaimana sikap mereka terhadap bulan Muharram. Yang keempat, apa yang kita lakukan di bulan,
Apa amal-amalan yang kita lakukan di bulan haram ini? Datang seorang melapor ke Nabi. Dia melakukan puasa tiap hari. Nabi melarang jangan puasa tiap hari. Nanti badanmu lemah, kau tidak bisa nyari nafkah, tidak bisa bertani, tidak bisa berkebun, tidak bisa jaga toko, tidak bisa berniaga, tidak bisa berkeluarga. Islam melarang orang untuk meninggalkan dunia ini. Kalaupun kamu mau puasa juga, kata Nabi, laksanakanlah puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu amal dibalas 10. 13, 14, 15, 3 hari kali 10, 30 hari. Enggak usah kau puasa 1 bulan. Puasa saja 3 hari, cukup. Kata dia, zidni ala dhalik. Tambah. Kalau cuman puasa segitu saya sanggup. Tambah. Kata Nabi, puasa 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kata dia, kalau cuman begitu saya sanggup. Tambah lagi. Kata Nabi, ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa 1, 3, 5, 7, 9, 21, 23, 25, 27, 29, 11, 13, 15, 17, 19. 15 hari. Kata dia, zidni ala dhalik, tambah lagi. Maka keluarlah ucapan Nabi, sum minal hurumi. Sum, berpuasalah kamu, minal hurumi, berpuasalah di bulan haram. Jadi kalau ada jamaah yang suka puasa sunat, di bulan Muharram dia puasa. Dalilnya mana? Dalilnya umum, am. Karena kata Nabi, sum minal hurumi. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Enggak ada disebut bulan Muharram. Carilah hadisnya, berpuasalah kamu di bulan Muharram. Enggak ada. Nabi mengatakan, sum minal hurumi. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Maksudnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berpuasalah kamu di bulan-bulan ini. Perintahnya umum. Mau tanggal 1, mau hari Senin, Kemis. Siapa yang puasa bulan Muharram tanggal 1, berarti dia dapat pahala puasa bulan Muharram, bulan haram. Kalau dia puasa hari Kamis, bulan Muharram, dia dapat pahala 2. Pertama, puasa hari Kamis atau hari Senin. Yang kedua, dapat pahala puasa bulan haram. Kalau dia puasa tanggal 13, 14, 15, bertepatan jatuh pada hari Kamis atau Senin, di bulan haram, dia dapat 3. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, ditambah dengan hari Senin atau Kamis, jatuh pada bulan haram. Bagaimana kalau ada perempuan yang punya hutang puasa? Perempuan ini punya hutang puasa, kemarin tinggal di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sudah 4 bulan. 4 bulan dia nggak bisa ganti. Digantinya di bulan ini. Digantinya puasa fardu wajib yang tinggal kemarin di bulan Ramadan. Diganti pada bulan Muharram. Bertepatan 13, 4, 15. Jatuh pada hari Kamis atau Senin di bulan haram. Dapat 4. Dapat 4. Niatnya tetap 1. Niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok. Puasa qadhanya lunas. Tambah puasa Ayyamul Bait karena kebetulan 13, 14, 15. Tambah dapat pahala Senin Kamis karena kebetulan jatuh pada hari Senin atau Kamis. Tambah jatuhnya di bulan haram. Bagus puasa. Sehat.
Gula darah turun, kolesterol turun, karbohidrat turun, asam lambung turun. Badan sehat, segar, fresh. Ginjal ringan, darah bersih. Puasa, puasa, puasa. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang kaya mukanya jadi hitam, kurus. Kita sangka sakit. Bapak sakit ya? Puasa Pak Ustadz. Puasa the best. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik bagi kamu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Yang kelebihan berat badan, yang obesitas, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan asam, kelebihan bagus melaksanakan puasa. Puasa, puasa, puasa. Ini pada bulan ini bagus sekali. Itu tadi tentang puasa bulan haram itu hadisnya di mana? Ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Ibni Majah, ada dalam Sunan Al-Kubra Imam Nasai, ada dalam Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, ada dalam Sunan Al-Baihaqi. 6 kitab memuat tentang puasa bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan khawatir tentang puasa ini. Oke, kita masukkan poin yang kelima. Poin yang kelima, selain puasa, apalagi yang bisa kita lakukan? Memperbanyak sholat sunat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha. Kalau kebetulan malam, sholat sunat tahajud. Ditutup dengan sholat sunat witir. Sholat sunat mutlak. Banyak sholat sunat yang bisa kita lakukan. Memperbaiki kualitas sholat, membaca bacaan sholat, merenungkan bacaan sholat. Puasa, sholat. Kalau ada orang yang bersedekah, di kampung saya dulu, makcik-makcik saya, adik-adik sepupu mak saya mengirim bubur Asyura. Kacang tanah, kacang merah, jagung, campur semua pakai santan gula merah. Asyura 10 Muharram. Maka itu masuk dalam dalil yang umum. Dalil umum maksudnya beramal soleh di bulan haram. Salah satu amal soleh itu adalah bersedekah. Kita setiap Rabu subuh, kemarin bubur singkong, besok insya Allah bubur, nggak tahu bubur apa lagi. Nah, bubur ini nggak mesti bulan Muharram, kapanpun bubur. Tapi kalau ada orang membuat momentum ngundang anak yatim, fakir miskin, bersedekah, bagus. Jangan karena nggak bisa ngundang ke rumah lalu nggak buat sama sekali. Jangan. Nggak bisa ngundang ke rumah, transfer. Assalamualaikum panti asuhan, panti jompo. Ini kami mau transfer duit, tolong belikan sekian nasi kotak, kirim foto-fotonya ya. Jangan terlalu perfeksionis. Mesti ngundang ke rumah, mesti tahlilan, baca. Bagus kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, ya jangan memaksakan. Kirimkan aja duitnya. Atau masak di rumah. Nanti nasinya dari kalian ya, dari kami rendang sama gulai sama sate. Tolong kirimkan foto anak-anak. Bagus. Yang ngasih makanan sudah banyak Pak Ustadz, saya mau bayarkan uang sekolah. Bagus. Datang ke sekolah tanya berapa anak yang nggak bisa ikut ujian. Berapa anak yang ijazahnya tertahan karena nunggak 6 bulan, bayarkan. Tolong bersedekah yang efisien, efektif. Yang langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Ini tentang puasa, sholat sunat,
bersedekah. Apalagi memperbanyak khatam Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang banyak membacanya, mengkhatamkannya, memahaminya, mengajarkannya, mewakafkannya. Bagus. Apalagi zikir, puasa, sholat sunat, sedekah, baca Quran, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Tidak ada alasan tidak memperbanyak amal di bulan Muharram. Enggak bisa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap. Tapi yang sholat sunnah enggak bisa. Banyak baca Quran, duduk baca Quran. Enggak bisa baca Quran, zikir, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada alasan. Ini tentang amal. Berikutnya yang keenam. Menyikapi tahun baru Hijrah 1488 ini, nama tahunnya Hijrah. Nama orangnya Muhajir. Siapa itu orang yang hijrah? Siapa itu orang yang hijrah? Nabi Muhammad SAW menjawab, Man hajara manahallahu anhu. Itulah orang yang hijrah. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Hijrah. Meninggalkan khamar, meninggalkan LGBT, meninggalkan kumpul kebo, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan ghibah, meninggalkan korupsi, meninggalkan namimah, meninggalkan perselingkuhan. Ini namanya al-muhajir. Muhajir orang yang hijrah, bukan orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Orang yang hijrah bukan orang yang pindah ke kelas 1, kelas 2, SD ke SMP, kuliah S1 ke S2, bukan. Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang hijrah. Maka menyikapi tahun baru 1448 Hijrah ini apa? Kita betul-betul hijrah total. Hijrah kita. Hijrah dari yang selama ini konvensional ke Islami. Hijrah yang selama ini pergaulannya merusak, narkoba, zina, prostitusi, menjadi pergaulan ukhuwah Islamiyah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam ismi, perbuatan dosa, wal 'udwan, permusuhan. Wa antasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan adu domba, jangan merusak. Jadi kalau ini kita lakukan, insya Allah aman, damai. Nah, jadi hijrah. Poin yang ketujuh, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Tahun Islam tidak dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tahun Islam tidak dimulai dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Tahun Islam tidak dimulai dengan turunnya Al-Quran. Tahun Islam dimulai dari momen hijrah. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah inilah yang bisa membebaskan orang dari kebatilan. Penindasan Abu Jahal, Abu Lahab menyiksa, lepas itu karena hijrah. Orang yang setengah-setengah tidak mau meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan bisnisnya. Takut. Tapi dengan hijrah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Betul-betul dia hijrah. Mari kita jadikan momentum hijrah 1448
1488, 1448, 1448 ini betul-betul kita hijrah. Meninggalkan segala perbuatan maksiat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.